Pemirsa, kasus COVID-19 pada anak terus meningkat. Di level dunia bahkan mencapai 32%. Sementara di Indonesia, 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah anak usia 0 hingga 18 tahun. Angka kematian kasus COVID-19 anak di Indonesia pun mencapai 5%. Lalu apa penyebab tingginya kasus COVID-19 anak di Indonesia dan bagaimana penanganan yang efektif meminimalisir kasus COVID-19 pada anak? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Safinas Nahyar. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum usai, masyarakat terus diimbau untuk tidak lalai. Beberapa bulan lalu, lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi dan lonjakan paling signifikan terjadi pada anak-anak. Lantas apa yang membuat penularan pada anak kian tinggi saat ini? Apa saja gejalanya dan bagaimana menanganinya? Simak liputan saya di Floganza. Pemirsa, berdasarkan data yang kami kumpulkan, Ketua Bagian Data dan IT dari Satgas Penanggulangan COVID-19 menyatakan sampai dengan tanggal 16 Juli sebanyak 12,83% atau setara dengan 350.000 lebih kasus, setara dengan 1/8 dari jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menyerang anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun. Jika data ini dibuat menjadi ranking, maka di posisi pertama ditempati oleh anak-anak berusia 7 sampai dengan 12 tahun. Di posisi kedua ditempati oleh anak-anak berusia 16 sampai dengan 18 tahun dan di posisi ketiga ditempati oleh anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun. Sementara untuk anak TK berusia 3 sampai dengan 6 tahun lebih banyak terpapar jika dibandingkan dengan anak-anak usia PAUD 0 sampai dengan 2 tahun. Dan sampai dengan tanggal 16 Juli ini juga sudah ada 777 anak yang meninggal dunia pada rentang usia 0 sampai dengan 18 tahun. Sejak awal, Kemenkes pun telah menyatakan bahwa diperlukan peran orang tua untuk menjaga anak-anak. Bukan hanya sekedar melarang para anak-anak untuk tidak keluar rumah, tetapi mereka juga harus menjaga diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka turut menjaga anak-anak yang ada di sekitar mereka dari paparan virus corona. Gejala COVID-19 pada anak sama dengan orang dewasa, dimulai dari gejala ringan seperti demam, batuk kering, serta kelelahan. Lalu juga ada gejala sedang seperti mengalami anosmia, lalu sakit kepala hingga ruam pada kulit. Dan untuk gejala berat adalah kesulitan bernafas, dada yang sesak, dan hingga bisa menyebabkan kesulitan bergerak. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak dengan komorbid, maka perlu perhatian lebih karena bahayanya anak dengan komorbid sama dengan orang dewasa dengan komorbid jika diserang virus corona. Kalau gitu, saya mau berbincang langsung dengan narasumber saya untuk memahami lebih dalam apa sih yang menjadi alasan dari lonjakan kasus COVID-19 pada anak beberapa waktu ini. Saya itu kenapa pada anak ini terjadi peningkatan kasus itu tidak lain ya memang dampak secara keseluruhan dari peningkatan kasus pada dewasa juga, karena kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi pada anak saat ini juga merupakan klaster-klaster keluarga. Jadi transmisi yang terjadi di dalam keluarga-keluarga. Nah, dengan demikian juga memang angka penemuan kasus atau dalam hal ini ada testing terhadap kasus pada anak juga kan meningkat. Sehingga dengan peningkatan testing atau penemuan kasus pada anak maka tampak peningkatan itu gitu ya. Memang benar bahwa yang dulu sebelum
pandemi ini terjadi peningkatan, kita lihat kan anak tuh kisarannya masih di bawah 10% kasusnya. Ya, dengan setelah ada lonjakan pandemi saat ini, maka itu sekitar 12,8%. Tetapi kalau kita lihat nilai angka kematian yang terjadi pada anak, justru terjadi penurunan. Jadi artinya case fatality rate pada anak justru semakin berkurang. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa mungkin banyak kasus yang didapatkan pada anak, jadi angka kasusnya meningkat. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat angka keparahan atau angka anak yang sakit beratnya justru sedikit jumlahnya. Ini kan sebagian besarnya ringan. Pada yang ringan sebenarnya pada anak-anak kita hanya membutuhkan terapi suportif saja. Artinya apa? Kita berikan vitamin, berikan istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup supaya dia akan sembuh sendiri. Karena kan sebenarnya virus ini self limiting ya. Tetapi pada kelompok-kelompok yang tadi yang gejalanya sedang, berat ya, apalagi dengan penyakit-penyakit yang penyerta yang tadi, maka kita bisa memberikan obat yang antivirus, yang kita sebut antivirus. Kondisi anak Indonesia ini harus sangat menjadi perhatian ya, karena situasinya sudah sangat serius ya. Dan kita tahu bahwa anak ini pada level dunia itu memiliki jumlah yang luar biasa ya. 32% dari penduduk dunia itu usia 0 sampai 18 tahun. Dan kasus infeksi COVID-19 pada usia ini, pada usia anak, itu kurang lebih 1 kasus infeksi terjadi pada anak dari setiap 9 kasus infeksi. Ini pada data global. Kematian pada global itu di kisaran 0,03% kematiannya pada anak. Tapi di Indonesia itu dari data IDAI itu 3-5%. Tentu ini harus menjadi perhatian dan ini tidak mengagetkan karena umumnya pada negara-negara berkembang dan tidak terkendali pandeminya, angka kematian pada anak tinggi. Indonesia ya salah satu yang sangat tinggi di dunia, sebagaimana Peru, Brazil, India pun sama. Dalam data statistik umumnya 1 kematian pada anak itu mewakili 3.500 kasus infeksi. Artinya ada kurang lebih 3.500 kasus infeksi yang berkontribusi atau yang terjadi dalam kematian pada anak ini. Dan ini artinya bahwa pesan pentingnya testing, tracing pada kasus infeksi pada anak pun sangat penting dilakukan. Lalu bagaimana dengan orang tua ya? Apa saja upaya mereka untuk melindungi anak mereka? Kita cari tahu. Khawatir sih pasti, khawatir. Jangankan gelombang pertama, dari gelombang kedua. Yang pertama juga khawatir. Tapi cuman karena gelombang kedua ini kan katanya variannya lebih cepat ya, gitu, lebih cepat kena, otomatis klaster-klaster yang orang dewasa banyakan yang kena ya, mungkin karena kerja apa-apa, otomatis kita khawatir sama anak gitu. Terus ya saya sebisa mungkin dia nggak kemana-mana gitu loh, kalau nggak penting-penting banget. Pemerintah bekerja sekarang cukup bagus dan cepat banget ya. Kalau misalnya harapan sepertinya langkah pemerintah tuh cepet banget, udah sesuai dengan harapan kita gitu, udah sesuai dengan harapan kita. Khawatir itu tentu ada ya, terutama di gelombang kedua ini di mana angka kasus COVID-19 pada anak itu meningkat dengan drastis gitu. Minimalisir frekuensi keluar rumah kecuali pada saat kondisi yang benar-benar mendesak. Dan kalaupun kita diharuskan untuk keluar rumah, kami sekeluarga harus mematuhi protokol kesehatan dan memaksimalkan pemberian vaksin. Apalagi sekarang juga udah ada vaksin untuk anak-anak ya. Selain itu juga dengan memberikan bantuan kepada yang terdampak dengan harapan dapat mengurangi mobilitas pada masyarakat. Pemirsa, masalah kesehatan anak bukan hanya masalah keluarga tetapi juga masalah bangsa ini. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan bisa bekerja sama untuk melindungi kesehatan anak. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, maka tumbuh kembang anak perlu mendapatkan perhatian lebih.
Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Heru Tri Yuniarto, Dias Triawan, iNews melaporkan.